cushion ya pokoknya itulah, kalian ngerti maksud aku. Dalamnya cucut. Halo semuanya, hari ini aku bakalan bikin video review, super honest review tentang cushionnya BLP. Ini cushionnya BLP, kalian nggak sih? Jadi video ini kayaknya bakalan kepecah-pecah gitu, bukan kepecah-pecah, apa sih maksudnya? Aku bikin bagian ini bakalan di hari apa, dan aku bakalan pakai BLP ini seharian, dan aku bakal ngeliat hasilnya kayak gimana itu di hari yang lain. Jadi kalau misalnya bajunya beda, ya mohon maaf aja gitu. Ini dia bentuknya tuh bulat gini, dan menurut aku sih, aku suka banget sama packagingnya BLP sih. Selalu packagingnya dia tuh kayak simple, classic, tapi kelihatan kayak mahal gitu. Padahal kayak harganya tuh masih affordable. Dia dibuka kayak gini, kelihatan gak sih? Ya pokoknya dibuka kayak gini, terus habis itu ada puffnya inilah itu. Ini udah aku pakai sekali kemarin. Terus habis itu dalamnya cucut. Terus dalamnya kayak gini. Aku tuh pakai shade-nya yang W20. Tapi kayaknya aku bakal nyoba yang W10 juga. Aku beli foundationnya yang W10 karena ini aku ngerasa rada lebih gelap daripada kulit aku, sedangkan aku lebih suka pakai warna yang sama atau yang rada lebih terang, nanti terus tinggal aku pakein bronzer gitu sih. Nah ini aku buka ya dia. Kemarin cuma aku kayak ketek dikit doang gitu. Tau gak sih, ini gak penting banget, tapi aku suka banget sama kacanya. Dia kacanya kayak high quality cermin. Malah main kaca. Oke, langsung aku pakai aja. Di sini aku by the way udah pakai pelembab, udah pakai sunscreen, udah pakai concealer buat bawah mataku. Jadi aku tinggal pakai ini doang. Terus habis itu aku ngelengkapin makeup aku. Ini aku tekenin sekali aja. Kan banyak yang ngomong katanya satu kali tekan aja dia bisa untuk seluruh muka. Tapi kita lihat ya. Aku kemarin nyoba make emang, tapi aku kayaknya nggak satu kali total gitu deh, nggak inget aku soalnya cicit gitu. Nah ini aku kayaknya sih rada kurang suka kalau misalnya cuma pakai pet-petnya si puffnya dia. Jadi aku mau pakai beauty blender juga. Maaf, kotor belum dicuci. Cuma aku sabunin seadanya. Oke, jadi ini aku pakai dengan cuma satu kali tutul gitu di sininya, dan emang bisa covering all of my face, tapi nggak nyampe ke leher deh kayak tadi, nggak nyampe ke leher. Jadi ini bagian leher bawah mau aku tambahin dikit dari sini, aku tekan dikit. Kan nggak lucu kalau belang. Nah terus untuk di bagian bawah mata aku masih ngerasa dia coveragenya belum terlalu bagus ya, karena aku emang bawah matanya kan mata pandanya ekstrim banget tuh, jadi pengen aku tambahin dikit aja. Oke, jadi setelah aku pakai ke seluruh wajah aku bisa ngeliat kalau dia ratanya gampang ya untuk diratainnya ke seluruh wajah. Terus walaupun aku ngerasa warnanya ini rada dia mirip banget sama warna kulit aku, tapi aku ngerasa kayak rada lebih gelap atau lebih kuning, aku nggak ngerti deh. Pokoknya aku bakalan nyoba shade lain sih pastinya, tapi di sini aku sih ngerasa oke-oke aja ya. Nah permasalahan pertama adalah aku tuh kan kayak matanya cekung gitu kan ke dalam. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, itu tuh di bagian mata kalau pakai tuh dia garis-garis terus. Mau aku udah kayak giniin,
tinggal tungguin aja nih aku ngomong lagi, ntar pasti dia udah balik lagi, itu ada garisnya. Jadi dia nggak cepet kering, walaupun cepet diratain ya, tapi dia nggak cepet kering. Jadi akhirnya dia gampang geser gitu make up-nya. Terus di bawah mata aku ini, di bagian garis-garisnya juga masih ada kelihatan gitu, kayak ngegumpal, bukan ngegumpal, apa sih, kayak namanya ada garis-garis kan harusnya rata gitu ya, tapi dia malah kelihatan gitu garis-garisnya gitu. Itu sih satu yang bikin aku nggak suka. Bukan nggak suka banget sih, cuma maksudnya aku emang bermasalah di bagian situ kan, jadi aku berharapnya dia bisa nggak geser terlalu cepat lah gitu. Terus kayaknya dia masuknya ke dewy finish ya, atau matte. Aku nggak tahu, nggak bisa bedain karena biasanya aku pakai kalau yang matte finish bakalan lebih matte daripada ini. Kalau pakai yang dewy bakalan lebih dewy daripada ini. Jadi aku nggak tahu ini apa sebenarnya. Tapi yang jelas dia itu rada ada glow-nya dikit sih. Jadi nggak yang bener-bener matte parah gitu. Dan aku ngelihatnya kalau misalnya di bagian bawah sini aku nggak ngerti apakah karena warnanya kurang cocok sama aku atau gimana, atau kulit aku aja yang lagi bermasalah kali ya. Enggak sih, padahal kulit aku baik-baik aja, rada ada jerawat dikit-dikit doang. Tapi dia nempelnya nggak sempurna gitu lah di bagian kulit aku yang teksturnya kayak bukan komedoan sih, tapi tau lah kalau misalnya di sini kan suka kayak rada lebih kasar daripada sini gitu kan. Dia nempelnya nggak sempurna gitu loh. Coveragenya dia bukan masuk ke flawless gitu, tapi dia medium coverage. Tapi dia bener-bener cukup banget buat nutup, kayak untuk daily makeup enak banget sih ini menurut aku dipakainya, karena nggak terlalu berlebihan yang kayak mau kondangan, tapi juga nggak kayak nggak jelas gitu kan. Ada kan yang kayak base tapi pas dipakai terus gampang banget gesernya ekstrim sampai akhirnya kayak mendingan gak usah pakai makeup deh kayaknya. Nah kalau ini enggak, dia oke sih, aku suka. Nih tadi aku kan bilang dia kalau misalnya aku udah melek aja pasti dia garis-garisnya muncul lagi tuh, muncul lagi kan. Jadi ini sih yang aku nggak happy about this ya. Buat yang ada garis-garis halus atau apa, ini bakalan ngeganggu sih jujur. Jadi aku ini ngakalinnya, ini aku ratain lagi dulu. Kalau yang bawah mata udah nggak bisa diapa-apain deh, paling langsung dikasih setting powder aja. Yang atas, bagian atas biasanya aku pakein tisu aja daripada nanti pas pakai eyeshadow akhirnya eyeshadownya malah gampang hilang. Mendingan diginiin aja. Boleh dipakein eyeshadow primer, boleh enggak, terserah kalian. Aku kalau misalnya kayak gini nih base kayak gini, aku pasti pakai eyeshadow primer sih. Oke, sekarang aku mau cover pakai setting powder aku. Kemarin aku pakai juga emang, tapi aku nggak gitu memperhatikan gitu. Oke, sekarang aku udah pakai setting powder. Aku pengen coba zoom in kameranya supaya kalian bisa lihat sendiri dengan jelas gimana dia pas udah di muka gitu. Oke, semoga kalian bisa lihat ya. Jadi dia itu aku pakai setting powdernya Blessed by the way. Oke, jadi setelah dipakein setting powder, something that I don't really like about this, again one thing ya. Ini tuh jadi bagian kulit aku yang kering, itu tuh langsung kelihatan banget gitu keringnya. Aku nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera, tapi ini tuh jidat aku dari kemarin lagi kering. Aku pakai foundation yang aku biasa pakai sih, ya udah pasti dia sih nutup sih. Cuma yang ini nggak, mungkin karena emang dia nggak gitu, emang untuk daily aja gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian cuma mau pakai ini untuk kayak oke, gue pengen pakai make up kemana gitu yang kayak simple, ini tuh enak banget dipakai menurut aku. Nah, satu hal lagi yang aku suka karena dia itu nggak berasa kayak pakai apa-apa di muka, enteng banget. Walaupun kayak ya udah kelihatan banget ini pakai make up, tapi tuh di muka tuh nggak berat gitu loh. Terus pas dipegang juga nggak kering. Tau nggak sih, kayak kulit kita biasa banget sumpah. Kalau misalnya aku pegang kayak gini, aku bisa lupa nggak pakai kalau aku lagi pakai makeup. Enaknya itu sih.
Oke, sekarang aku bakalan ngelengkapin makeup aku dan aku bakalan nunjukin ke kalian foto atau video sedapatnya lah aku nanti gimana pada saat aku pergi seharian pakai ini. Jadi kalian bisa lihat setelah dia beberapa jam itu perubahannya gimana di muka. Dan kalau misalnya udah kena masker kayak gimana, aku bakalan ngasih reviewnya secara lengkap juga di sini, oke? Hai guys, aku sudah kembali pulang setelah seharian make cushionnya BLP. Aku baru buka masker, terus apply lipstick a little bit just so that I will look a little bit decent. Kesan pertama aku ya, jadi dia itu nggak terlalu banyak nempel di masker. Masker aku hitam kebetulan, jadi mungkin nggak gitu kelihatan. Cuma kalau kalian lihat, dia tuh nggak terlalu banyak nempel di masker tuh, nggak sampai kayak maskernya jadi coklat gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu kalau misalnya emang banyak yang nempel. Tapi ini nggak sampai kayak gitu. Jadi it's good. Kalau secara detailnya, setelah dipakai seharian, tadi tuh aku pakai jam 10 pagi. Sekarang jam 6.54 ya. Jadi dari jam 10 ke jam 7 tuh berapa jam? 9 jam. Untuk make up 9 jam, ini menurut aku lebih bagus daripada ekspektasi aku. Banyak lunturnya, iya. Kayak ini, bagian sini tuh. Mungkin karena aku udah macem-macem lah ya seharian tuh udah ngapain aja sih. Nggak tahu ya, pokoknya bagian sini aku ngerasa banget kalau dia tuh rada-rada hilang gitu, kayak rada hilang dari awal aja udah rada-rada patchy. Terus seiring berjalannya waktu setelah mungkin udah lebih dari 4 jam kali ya, bagian sini hilang, mungkin kena masker juga. Aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi di sini kayak ada urat gitu. Itu tuh kelihatan banget jadinya sekarang, padahal tadinya enggak. Kalau sebelah kanan nggak ada, cuma kayak ada beruntusan gitu-gitu yang kecil-kecil, yang sebenarnya kalau aku nggak pakai makeup tuh malah nggak gitu kelihatan nyala ya. Mungkin karena samping-sampingnya jadi kelihatan flawless, tapi jadi sekarang lebih kelihatan pas sudah rada hilang. Tapi yang aku seneng banget adalah dia di bagian bawah matanya tuh nggak luntur gitu loh. Aku pakai concealer juga sih, jadi mungkin dia nolong. Tapi kayak aku sering banget pakai base yang lain tuh dia jatuhnya luntur gitu loh. Dan kayak kan di sini kan bawah mata aku tuh banyak garis-garis halusnya gitu. Itu tuh jadi kayak apa sih, kayak garis-garisnya jadi aneh gitu deh, kayak mata pandanya makin kelihatan gitu. Nah kalau ini tuh enggak, aku sukanya itu. Dan ekspektasi aku untuk daily makeup ini jauh lebih bagus gitu loh, dibanding ekspektasi aku jauh lebih bagus gitu. Yang aku harapkan sebenarnya adalah dia itu bisa lebih tahan lama aja sih, karena aku tuh tipe yang pakai makeup bisa sampai lebih dari 8 jam. Ini tuh karena dia lebih cepat lunturnya, jadi pada saat udah lewat dari 4 jam gitu dia udah mulai berubah lah gitu. Oke, I like it. Kayaknya aku bakalan lanjut pakai mungkin satu atau 2 kali lagi untuk memutuskan aku tuh suka sama foundation ini atau enggak. Tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya aku ngeliatnya sih aku suka gitu. Untuk daily aja tuh sih oke ya. Karena aku tuh udah kebiasaan pakai yang kayak bener-bener flawless banget kan. Giliran aku pakai yang rada santai dikit, kadang-kadang suka ngerasa nyaman nggak ya gitu. Tapi ini menurut aku oke sih. Tapi dari awal kan emang udah ketahuannya kalau dia itu tuh medium coverage. Jadi dari awal pun kalau misalnya ada bekas jerawat atau apa, itu tuh nggak terlalu ketutupan. Nah setelah beberapa jam berlalu, makin lama itu bekas jerawat tuh makin kelihatan gitu. Kayak ini aku ada bekas jerawat, nah itu jadi kayak jauh lebih kelihatan gitu. Sebenarnya sih jadi kelihatan kayak natural aja pakai makeup, tapi ya nggak tebel gitu. Nah tapi kalau misalnya emang kalian pengen yang coveragenya
mantep banget, berarti ini mungkin bukan pilihan yang baik buat kalian. Mungkin kalian bisa cari yang cushion yang lain lagi. Tapi kalau misalnya emang pengen yang kayak udah deh pengen yang natural aja gitu, berarti ini kayaknya oke dipakai. Oh, sama satu lagi, aku tuh rada sedihnya adalah setelah baru 3 jam 4 jam aja aku bisa ngeliat kayak rada ada crack dikit gitu di sini. Tapi karena dia mungkin lebih natural ya, jadi tuh kan makin lama dia kayak apa ya, membaur gitu ya. Jadi bagian-bagian yang kayak cracknya itu akhirnya lama-lama hilang. Cuma pas awal-awal itu aku kayak yang waduh kok udah cracking aja gitu, padahal baru dibuka masker gitu kan, mau minum setelah nggak buka-buka masker sama sekali. Ternyata setelah beberapa jam ini aku lihat lagi udah nggak ada bagian di sini tuh, udah nggak ada. Tapi tetap makeupnya tuh ada gitu, berasa gitu, masih cakep lah gitu. Nah, jadi gitu kesan dan pesan aku setelah memakai cushion ini. Sejujurnya sih aku bisa dibilang aku suka sama hasilnya, tapi emang banyak banget masih yang ngebikin aku nggak puas ya, karena emang aku rada tinggi aja mungkin standarnya kalau buat base muka. Cuma untuk shade aku sukanya karena walaupun dia nggak pas sama aku, itu pun tuh bedanya tipis banget. Dan shade-nya BLP ini kan banyak banget ya, jadi kalau misalnya aku mau ganti ke yang satu lagi di bawahnya ini, mungkin nomornya bisa jadi malah lebih cocok ke kulit aku. Kalau misalnya kita pakai base yang lain tuh belum tentu bisa ada ketemu yang secocok ini gitu loh warnanya. Jadi menurut aku kalian harus nyoba dulu untuk cocok atau nggak cocoknya, karena setiap orang bakalan beda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau untuk yang emang suka perginya bentar-bentar doang, kayak 4 jam udah pulang, ini enak banget dipakainya, jujur. Tapi kalau misalnya yang kayak mau seharian dari pagi sampai malam pakai makeup terus, mungkin harus touch up. Nah, satu poin positif lagi dari cushion BLP ini, buat touch up-nya enak banget. Aku sempet touch up, dan pas touch up itu tuh nggak jadi patchy gitu loh. Ngerti gak sih? Kadang-kadang kan suka kalau misalnya di touch up gitu, namanya kayak gimana sih, cushion itu kan kayak creamy gitu kan. Di atas kan kita udah pakai setting powder, udah pakai blush on apa segala macam. Nah, itu tuh sempet abis wudhu, terus abis itu dia kayak luntur banget yang bawah mata ini gitu loh. So kayak yang sebentar, ini kenapa kayak gini gitu. Akhirnya aku coba kasih concealer dikit, terus habis itu karena concealernya warnanya beda banget sama warna cushionnya ini, aku akhirnya coba tap-tap pakai cushionnya, dan ternyata oke banget hasilnya. Aku sampai kaget kayak ih, cakep banget hasilnya ternyata. Akhirnya udah aku pakein lagi. Terus di bagian hidung juga aku sempat touch up, dan ternyata oke banget hasilnya. Jadi kalaupun emang mau pergi lama, jangka waktunya lama, mungkin bisa dibawa itu cushionnya dan bisa touch up pas abis, misalnya abis wudhu atau abis pakai masker kegeser-geser, mungkin bisa banget untuk di touch up dia. Itu jadi poin plus yang oke banget sih, karena kadang-kadang tuh foundation kalau udah di touch up di atasnya gitu tuh nggak bisa hasilnya bagus banget gitu. Kalau ini abis di touch up pun hasilnya tuh kayak baru makeup dan malah fresh banget gitu. Tinggal aku tambahin blush on lagi aja di atasnya biar nggak pucet gitu deh. Jadi sekian review aku tentang cushion ini. Aku berharapnya bisa menjadi info yang berguna buat kalian yang lagi nyari atau lagi pengen tahu tentang cushionnya BLP ini. Oke, aku sebenarnya nggak tahu cara bacanya cushion, ya pokoknya itulah, kalian ngerti maksud aku. Oke, kalau gitu makasih udah nontonin video ini dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!